Bu Sri Mulyani, kalau kita melihat prediksi Bank Dunia, IMF, mereka memperkirakan 2018 itu akan lebih baik lagi. Kita menargetkan pertumbuhan tahun 2018 itu 5,4% menurut APBN. Apakah itu bisa dikatakan kita optimistis atau kita sebetulnya konservatif? I think kita optimistik ya. Dari sisi bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4 itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun pada saat yang sama kita cukup hati-hati. Dalam artian bahwa kita juga tidak ingin menimbulkan suatu persoalan dari sisi bahwa proyeksi ekonomi yang dipakai sebagai asumsi APBN kita jauh di luar yang dianggap realistis. Kalau kita lihat dari konsensus, hampir semua ekonom, kalau kita lihat entah di Bloomberg atau di para peer ekonomis, itu angkanya juga sekitar 5,3, 5,4. IMF, World Bank semuanya 5,3. Kalau OECD bahkan 5,2. Jadi 5,4 itu optimistis, tapi tidak dianggap tidak realistis. Artinya bisa dicapai. Kalau kita lihat dari komponen yang bisa mengkontribusikan pertumbuhan ekonomi 5,4, seperti saya sampaikan tadi, konsumsi masih akan kita jaga agar mereka bisa tetap tumbuh sekitar 5%. Namun pada tahun 2018 yang membedakan, kita mengharapkan investasi sekarang bisa tumbuh di atas yang selama ini 3 tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 5%. Kita bisa berharap mendekati 7 atau bahkan 8%. Ini berarti kita membutuhkan dari sisi perbankan, pertumbuhan dari kredit akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun lalu 2017. Kita mengharapkan para pengusaha swasta yang selama ini memiliki cukup keuntungan dan memiliki apa yang disebut retain earning, keuntungan yang tidak dibagi, itu dipakai untuk ekspansi usaha. Dan juga kita berharap bahwa pasar dunia yang sekarang momentumnya menurut outlook-nya akan tumbuh cukup tinggi, kita bisa mengkapitalisasi dengan ekspor kita yang tumbuh dengan cukup tinggi. Ini semua tentu diharapkan akan bisa muncul apabila masyarakat terutama dunia swasta memiliki juga optimisme dan juga confidence terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan juga prospek ekonomi global. Kalau kita lihat di Amerika melakukan reformasi perpajakan sehingga growth-nya mungkin akan meningkat. Kemudian RRT dalam hal ini pertumbuhan ekonominya juga stabil. Meskipun ada di sekitar 6,5 lebih rendah dari mungkin 3 tahun yang lalu, namun dia tetap cukup stabil di level itu. Dan bahkan India tumbuh cukup tinggi. Itu semua merupakan pasar yang sangat besar. Eropa sekarang juga sudah mulai recover. Jadi kita juga perlu untuk meningkatkan daya kompetisi kita sehingga kita bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan regional dan global tersebut. Ini yang menarik Bu, tadi Ibu menyebut nama India Bu. Ya. India bisa tumbuh di tahun 2017 sekitar 6,9%. Tapi kemudian negara-negara kawasan Filipina, Malaysia, Vietnam juga bisa tumbuh di atas 6%. Apa faktor yang sebetulnya menghambat pertumbuhan kita Bu? Ciri-ciri dari ekonomi yang tadi disebutkan, mungkin termasuk negara ASEAN yang income per kapitanya lebih rendah dari kita, mereka karena basisnya rendah mereka bisa tumbuh tinggi. Namun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu adalah dua, investasi dan ekspor. Mereka bisa mengkapitalisasi atau memanfaatkan dari pasar ekspor yang tinggi dan selalu ditopang oleh konsumsi yang cukup stabil. Karena biasanya seperti Vietnam itu porsi dari konsumsi masih sekitar 60%. Filipina juga dalam hal ini pertumbuhan atau porsi dari household consumption itu juga sekitar 55-60%. Jadi kalau mereka bisa tumbuh di atas 5%, bahkan mendekati 6%, mereka bisa mengkontribusikan cukup tinggi. Plus kemudian mereka mendapatkan foreign direct investment, PMA, yang masuk, capital inflow, yang kemudian diinvestasikan dan mereka mengekspor. Itu adalah yang disebut mesin pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu Indonesia kalau ingin tumbuh 6-7%, kita harus betul-betul mereformasi kebijakan kita agar lebih simpel. Tadi Pak Kosmas mengatakan bagaimana pengusaha itu tidak dibebani oleh berbagai perizinan
yang kadang-kadang tidak hanya sulit juga lama. Dan kemudian masyarakat tidak merasa ketakutan dengan pajak dalam hal ini. Ini semuanya adalah bagian dari bagaimana menimbulkan kepercayaan diri dan optimisme. Dan pemerintah sekarang betul-betul Presiden Jokowi meminta seluruh kabinet, kita harus mensimplifikasi berbagai hal. Regulasi harus dipangkas. Ease of doing business kita sudah melonjak 19 tingkat. Kita sudah termasuk rank dari investment climate kita yang cukup baik. Kita dari sisi investment grade, kita menyebabkan cost of investasi, borrowing kita menjadi turun. Dan itu terpengaruh, sektor swasta juga akan menikmati. Kalau pemerintah investment ratingnya bagus, maka dia akan juga mempengaruhi sektor swasta di dalam akses kapitalnya. Bukankah pemerintah sudah melakukan itu semua, Bu? Paket kebijakan sudah 16, kemudian perbaikan perizinan, tetapi mengapa appetite itu tetap masih rendah, Bu? Sebetulnya bukan masalah appetite juga, ada beberapa yang sifatnya timing, Mas Tommy ya. Pertama tadi saya mengatakan momentum. Kalau momentum dari regional dan globalnya positif, di dalam negeri kita investasi di bidang infrastruktur cukup banyak. Namun kan katakanlah kita membangun jalan 500 km. Karena masih 200 kilo, jadi ya belum keseluruhan manfaatnya itu tercapai. Sehingga dalam hal ini banyak investasi kita di bidang infrastruktur yang selesai, apakah itu bandara, pelabuhan, kemudian railways atau kereta api, dan kemudian jalan raya. Dengan makin mereka selesai atau mendekati penyelesaian, maka manfaatnya terhadap ekonomi itu akan terjadi. Dan sebagian besar itu akan terjadi di 2018. Jadi momentum di 2018 juga akan cukup besar. Kemudian jangan lupa bahwa 2018 kita akan menjadi tuan rumah dari Asian Games. Itu juga akan menimbulkan lebih dari 15.000 juga atlet, kemudian tamu yang akan bertanding pada sekitar bulan Agustus. Kita akan menjadi tuan rumah juga untuk IMF World Bank pada bulan Oktober. Jadi pada tahun 2018 kita memiliki event internasional yang merupakan showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita, negara besar, penduduknya lebih dari 250 juta, kelas menengahnya cukup banyak, dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ini bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk hadir di Indonesia. Nanti setelah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan seperti apa reformasi pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.